Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi respirasi. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Anatomi sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi. Sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun. Produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar sama dengan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darat dan udara. Respirasi dalam sama dengan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. 1. Respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. 2. Respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan. Udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan. Udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat pernapasan. 1. Cavum nasalis. 2. Faring. 3. Laring. 4. Trakea. 5. Bronkus. 6. Bronkiolus. 7. Pulmo. Cavum nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman, ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap langit-langit hidung di area lempeng cribriformis tulang ethmoid dan konka superior. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Dalam selaput lendir, terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring. Melalui dua lubang yang disebut zona, ujung saraf ini distimulasi oleh bau di udara. Impuls saraf dihantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak di mana sensasi bau dipersepsikan. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa. Udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia diterima sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan menuju otak, sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar
tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya, sehingga hampir bebas debu, bersuhu mendekati suhu tubuh. Fungsi faring: penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Faring bersama sinus membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Fungsi perlindungan: jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misal mikroba. Laring, organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan traka. Dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup traka pada saat menelan atau epiglotis. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara celah. Di antara pita suara disebut rima glotis. Di bagian laring juga terdapat beberapa organ, yaitu epiglotis, katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang menelan. Pada saat bernapas epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan epiglotis menutup laring. Jika bernapas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tidak dapat disaring, dilembabkan, dan dihangatkan. Pita suara: terdapat dua pita suara yang dapat ditegangkan dan dikendurkan sehingga lebar sel. Sel antara pita tersebut berubah-ubah sewaktu bernapas dan berbicara. Traka tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan celah. Di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus traka dalam susunan halik. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Lapisan dalam terdiri atas epitelium kolumnar, penyekresi mukus. Fungsi traka: mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, sel goblet dalam traka, memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru, membantu fungsi sistem pencernaan, tulang rawan yang berbentuk cincin, memungkinkan traka menciptakan ruang besar jadi lebih mudah untuk menelan makanan. Membantu batuk, traka akan berkontraksi untuk mempersempit lumen traka agar udara mengalir lebih cepat melalui traka saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan traka. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama traka disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, dan bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan traka, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronchial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Fungsi bronkus: memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko membahayakan paru-paru, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Bronchiolus. Cabang ke-12-15 bronkus tidak mengandung lempen tulang rawan dan tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid, berselia, dan sel bronchiolar tanpa sila atau sel klara, lamina propria. Tidak mengandung sel goblet. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris
dan segmentalis, percabangan ini terus menjadi kecil, sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325 sampai 550 gram. Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, yaitu atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Alveoli. Kantong berdinding sangat tipis pada bronkioli terminalis. Jumlahnya 200-500 juta. Bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari sel alveolar gepeng, jumlahnya hanya 10%. Menempati 95% alveolar paru. Sel alveolar besar jumlahnya 12%, menempati 5% alveolar. Fungsi alveoli. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pleura. Membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, dan kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Sedangkan yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumah, sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Ciri khasnya mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Fungsi pleura. Membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru. Selanjutnya kita simak video animasi dan pembahasan singkat tentang anatomi sistem pernafasan. Hidung adalah organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput, juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Impuls saraf diantar oleh saraf olfaktorius ke otak yang akan mempersepsikan bau-bauan yang dihirup. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara oleh mukosa, dan penyaring debu oleh rambut hidung. Selanjutnya, udara akan menuju ke faring, yang merupakan persimpangan antara mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Di dalam faring terdapat epiglotis yang membantu mengatur makanan masuk ke esofagus dan udara akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara masuk ke laring. Di dalam laring ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda. Selama pernafasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Udara selanjutnya diteruskan menuju trakea
yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan celah yang dilapisi jaringan ikat fibroelastik. Selanjutnya, bronkus. Setiap bronkus bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil, yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dinding alveoli dan kapiler.